Baik, gimana? Kita lanjutkan ya. Di ini apa namanya? Ini tadi ada kesalahan yang 0 tapi 1 ya, karena kalau 0 nanti bentrok dengan yang di sini. Jadi kita ganti IP yang di VLAN 4 itu networknya adalah 192.168.10.26. Baik, langkah pertama kita buat VLAN-nya dulu ya. Nama VLAN-nya di seperti ini. VLAN 2 namanya keuangan, VLAN 3 marketing, VLAN 4-nya adalah penjualan. Kita aktifkan apa namanya switch-nya ya. Enable config terminal. VLAN 2 name apa tadi? Lupa lah. Keuangan ya. Keuangan. Exit. VLAN 3 name marketing. Exit. VLAN 4 name penjualan. Exit. Oke, sekarang kita ini masing-masing port di switch itu kita arahkan ke VLAN masing-masing. Ini karena saya tidak urut ya, tadi ini di VLAN, ini di port berapa ya, sebentar ya. Ini di port FA05 dan FA01. Berarti FA01 dan FA05 ini di VLAN 2. Baik, kita aktifkan. Perintahnya seperti kemarin ya. Jadi interface FA01 switch port mode access ya, kemudian switch port access VLAN 2 ya, exit, kemudian interface FA05 ya, karena di tempat saya ini 05 ternyata, di sini ini 05 ini, jadi ini 05, maka nanti FA05 switch port ini switch port mode access dia di VLAN 2 exit. Oke. Sekarang di sini yang di VLAN 3 ini adalah di tempat saya ini port 2 FA02 dan FA03. Nanti disesuaikan dengan port yang Anda gunakan masing-masing ya. Karena belum tentu ini sama dengan saya. Kalau saya di sini kebetulan yang ini yang VLAN 2 ini dia di port FA505 dan FA01. Kalau yang di VLAN 3 ini FA02 FA02 dan FA03. Jadi ini di VLAN 3. Berarti kita interface FA02 switch port mode access, switch port mode VLAN 3, akses VLAN 3, exit, dan interface FA03 ya. FA03 switch port mode access, switch port VLAN 3, exit. Nah, kemudian yang di VLAN 4, di VLAN 4 ini ada di ini, kalau di tempat saya ini di ini di FA06 dan FA07, FA06, FA07. Baik, interface FA06 ini VLAN 4 ya, VLAN 4, exit, dan interface FA07. VLAN 4 exit. Oke. Sekarang yang port yang ke router ini dibuka, di track ya. Nah ini kebetulan di tempat saya adalah FA04. Kalau di tempat jenengan ya silahkan disesuaikan masing-masing. Di tempat saya adalah FA04 itu di remote aksesnya di track. Baik, interface FA04 ya tempat saya. Switch port mode track. Ya, exit. Oke. Ini selesai. Ya, kita sudah atur pemberian nama VLAN dan port-port masing-masing port itu sesuai dengan VLAN masing-masing. Ya, ini kan di VLAN 2, port ini di VLAN 2, port ini di VLAN 3, dan port ini di VLAN 4 dengan yang mengarah ke ini dibuat terang. Oke. Itu selanjutnya adalah di router. Router kita ini tadi sudah kita isikan ya di sini. Kan sudah IP-nya ini sudah benar, tinggal di sini. Ini karena ini digunakan sebagai interVLAN, maka FA00 tidak diberi IP tetapi di sub interface ya, nanti yang diberikan IP-nya di sub interface-nya. Baik, kita masuk ke router dulu.
uh, interface FA00 no IP address ya, exit. Nah, no shutdown ya, dinyalakan kalau belum nyala ya, no shutdown. No shutdown gitu saja. Oke, itu kalau belum nyala. Kalau sudah nyala ya tidak perlu. Oke, sekarang dibuat ini untuk yang di VLAN 2 networknya ini itu di sub interface yang FA001 ya. Oke, kita masuk interface FA00.1, buka lagi yang materi kemarin yang inter VLAN ya. Ya, kemudian encapsulation ya .aq dia di VLAN 2 enter IP address berapa, mau diberikan IP berapa yang ini antara ini ya 202.203.178.0.25 kan ini net rank IP-nya antara 1 sampai 126. Kita berikan IP yang 126 ya. Kita berikan IP 126. Ya berarti 202.203.178 titik 126 ya. 126 nah masnya 255 128. Oke gitu ya. Oke nih udah exit. Oke, nah ini yang sub interface FA01.1, kemudian yang sub yang interface FA01.2 yang digunakan di VLAN 3. Oke, ini 2 kita gunakan yang VLAN 3 encapsulation.iq 3 IP address 202.203.178. Ini kan antara IP ini network ini IP-nya kan antara 129 sampai 254. Jadi kita berikan IP yang terakhir data yang 254 ya. 178 maaf ini 203 178.254. Atmasnya 255 255 karena perfect 25. Oke, enter exit. Oke, sudah. Kemudian yang di VLAN 4 jadi kan berarti adalah sub FA01.3 ya. Interface FA00.3. Kemudian encapsulation .iq 4 ya. Oke, kemudian IP address-nya kita ganti yang tadi ya, kita ganti ya, jangan lupa pakai 1 jangan 0 karena tadi kalau 0 apa namanya sama dengan yang di atas. Jadi 192.168 ini kan perfect 26 maka jumlah hostnya itu adalah 62 ya 62 berarti rank IP-nya antara 1.168.1.1 sampai 62 berarti kita gunakan IP yang terakhir itu 161.62 ya, kemudian netmasknya 255.255.255.192 ya ini karena perfect 20. Oke, exit. Oke, selesai. Baik, selesai untuk apa namanya mengisi IP di masing-masing apa namanya sub interface yang digunakan untuk VLAN. Jadi sub interface FA01.1 itu untuk VLAN 2, sub interface FA01.2 untuk VLAN 3 dan sub interface FA00.3 itu untuk VLAN 4. Baik, langkah selanjutnya adalah membuat apa namanya DHCP ya, DHCP untuk masing-masing VLAN ya. Ya, kita bisa membuat DHCP untuk masing-masing VLAN. Bentar.
mohon maaf, ini ya, jadi sekarang kita bisa membuat DHCP untuk masing-masing VLAN ya. Kita membuat DHCP di VLAN 2 ya, kita akan membuat DHCP di VLAN 2 itu dengan perintah. Ini kita masuk ke router ya, ke router di sini kelihatan ya, masih ke router. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke IP DHCP ya, full. Nah, VLAN 2 ya, kita membuat DHCP di VLAN 2 yang networknya itu adalah 202.203.178/25. Nah, baru kemudian networknya adalah 202.203.178 titik berapa itu titik 0 perfect 25 berarti 255.255.255.128. Oke, kemudian the file gateway-nya atau the file IP routernya adalah IP router yang tadi yang 202.203.178.126 yang digunakan di sub interface F01.1 tadi ya. Berarti default router 202.203.178 titik 126 ya. Oke, dan exit ya, itu DHCP server yang ada di VLAN 2. Sekarang untuk DHCP server di VLAN 3 kita sama perintahnya DHCP IP DHCP pool VLAN 3. Networknya 202.203.178 titik yang berapa, yang bawah yang marketing itu VLAN 3 128 ya, 128 perfect 25 berarti 255.255.255.128 exit ini. Dan default gateway-nya, default routernya, IP-nya router yang digunakan di sub interface FA00.2 tadi yang 202.203.178 titik berapa, 254 ya, 254. Kemudian selesai exit. Kemudian yang terakhir untuk IP DHCP untuk VLAN 3 VLAN 4. Oke, IP VLAN 4 ya, networknya adalah berapa tadi, networknya yang VLAN 4 tadi yang itu yang 192.168.1.0 ya, perfect 26 berarti 255.255.192. Kemudian default gateway-nya atau default routernya IP router yang digunakan di sub interface F00.3 tadi yang 192.168.1.62 ya. Oke, exit. Oke, yang DN bisa diatur DNS servernya ya. Tadi bisa ditambahkan maaf, tadi ditambah di masing-masing ditambahkan DNS server ya. Sebentar. Ya, VLAN 2 DNS servernya IP-nya server 192.168.0.1. Oke, sip. Yang di VLAN IP pool di ini juga sama, VLAN 3 juga sama. Exit. Kemudian yang VLAN 4 juga sama. Lupa tadi ya. Ya. Oke, exit. Oke. Baik, kita coba lihat. Ya, coba kita lihat. Sudah. Nah, ini sudah mendapatkan gateway. Nah, ini sudah mendapatkan kan IP-nya otomatis. Oke, ini coba kita lihat. Kalau untuk melihat ini coba dimatikan dulu, dinyalakan. Ya, nanti kita lihat proses menyala. Ini. Nah, nanti akan dapatkan tidak ya. Untuk mencoba di reset dulu komputernya ya, dimatikan kemudian dinyalakan lagi.
di physical ini ada tombol power, ditekan aja tombol mana, nanti kan terus dinyalakan lagi. Kemudian ditunggu sampai nyala. Ya, dia udah hijau, tinggal ditunggu dia dapat IP ya. Nah ini dapat IP kan di sini. Nah ini dia kan udah otomatis mendapatkan IP dari VLAN 2 ya, di IP VLAN 2 yang di sub interface yang FA0 0.1 tadi. Di sini juga sama, pasti dia akan mendapatkan ya IP. Nah ini yang mulai dari 129 kan, karena networknya tadi kan 128, berarti 129 sampai 254. Ini juga sama, kita lihat. Nah ini gateway-nya kan yang 254 tadi ya. Ini di VLAN 2, VLAN 3 ini ya. Sehingga kita coba saja. Ini ke router sukses. Kemudian ini ke server sukses. Ini ke sini bisa enggak? Sukses ya. Nah, sekarang ini coba ke IP desktop, kemudian kita saya ketik apa tadi server ya, server.com. Namanya tadi server atau apa ya? Coba dilihat di servernya. Ya, server.com ya, server.com. Oke. Server.com. Bentar, ini sudah dapat DNS belum? Nah, ini belum aktif ini DNS servernya nih. Nah, yang lain, yang ini sudah dapat belum? Ini sudah dapat. Ya, coba dari sini ya. PC yang ini kita coba ke ketik server.com. Nah, bisa. Jadi ini yang belum dapat, ini coba di reset dulu. PC-nya dimatikan, terus dinyalakan lagi ya. Ya, kita isikan. Kita tunggu dulu. Yang ini coba yang bawah ini kita ketik server.com. Nah, ini pasti juga belum dapat ini apa? Belum dapat DNS-nya ini. Ya, ini belum dapat DNS-nya ya. Kita coba diulang. Nah, ini sudah dapat ya DNS-nya. Di restart dulu tadi. Ini kita coba server.com. Ya, udah bisa. Jadi perlu di restart komputernya kalau karena update apa namanya? DNS ini sudah dapat DNS. Ini sudah dapat, ini DNS sudah dapat, ini DNS-nya belum dapat, ini perlu di restart dulu. Oke, ya. Ini sudah dapat belum DNS-nya? Ini juga belum dapat, di restart dulu isinya. Oke, ya. Intinya seperti itu. Ini DHCP server yang menyediakan adalah router. Baik, itu silahkan nanti dicoba, kemudian hasil uji cobanya bisa dikirim lewat email hasil ininya. Ya, hasil yang terakhir saja yang dikirim lewat e-learning. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.